Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, juga Bapak dan siapapun yang menonton video ini. Kami dari kelompok 1 Metodologi Ilmiah, kelas Teknologi Hasil Pertanian tahun 2021. Di sini kami berjumlahkan anggota 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Dhani, sebagai moderator. Lalu ada kakak-kakak dan teman-teman saya yang akan memperkenalkan dirinya. Yang pertama ada Kak Fitra. Dipersilakan kepada Kak Fitra untuk memperkenalkan diri. Ya, mungkin saya saja yang memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Adil Fitra Ramadan dari kelas Indralaya. Baik, terima kasih kepada Kak Fitra. Lalu ada Ahmad Gilang Pradana. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gilang Pradana dengan NIM 05031181924002 dari THP Indralaya 2019. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Gilang. Lalu ada Kak Abdi Ridwansyah. Baiklah, nama saya Abdi Ridwansyah, NIM 05031181823012. Baik, terima kasih kepada Kak Abdi. Selanjutnya kita akan membahas apa itu plagiarisme. Yang pertama adalah definisi dari plagiarisme sendiri yang diambil dari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1997. Istilah plagiarisme sendiri sering disebut dengan plagiat, adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagian dari orang lain, dan menjadikan seolah karangan itu menjadi miliknya sendiri. Lalu menurut para ahli, dan salah satunya adalah Broto Wijoyo, dalam Novata tahun 2009, yang menyatakan plagiarisme merupakan pembajakan berupa fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah. Lalu selanjutnya ada jenis plagiarisme yang akan dijelaskan oleh Kak Aidil Fitra. Kepada Kak Aidil dipersilakan. Di sini akan saya menjelaskan jenis plagiarisme. Berdasarkan sejumlah pola atau modus operandi tersebut, paling sedikit ada 4 jenis plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme total. Plagiarisme total yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seseorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dengan mengklaim sebagai karyanya sendiri. Yang kedua, ada plagiarisme parsial. Plagiarisme parsial yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain. Biasanya dalam plagiasi jenis ini, seorang penulis mengambil pernyataan landasan teori, sampel, metode analisis, pembahasan, atau kesimpulan tertentu. Terus yang ketiga, autoplagiasi atau self-plagiarism. Plagiasi yang ini dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Misalnya, ketika menulis sesuatu artikel ilmiah, seorang penulis mengcopy paste bagian-bagian tertentu dari hasil karya sebelumnya. Selanjutnya yang keempat yaitu plagiarisme antarbahasa. Plagiarisme antarbahasa yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian penulis menjadikan hasil terjemahan tersebut sebagai hasil karyanya tanpa menyebut sumbernya. Baik, terima kasih kepada Kak Aidil Fitra atas penjelasannya dari jenis-jenis plagiarisme. Selanjutnya adalah tipe-tipe plagiat yang akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Gilang Pradana. Kepada Ahmad Gilang dipersilakan. Baiklah, langsung saja. Tipe-tipe plagiat. Tipe-tipe plagiat ini sebenarnya bisa dibilang seperti contoh dari plagiarisme itu. Yang pertama, klon. Ini ialah mengcloning atau menulis sama persis tulisan tersebut, kata demi kata, bahkan bab per bab semuanya sama persis. Kemudian yang kedua,
CTRL plus C. Ini menulis bagian teks dari satu sumber tanpa ada perubahan yang signifikan. Hanya beberapa perubahan sedikit. Yang ketiga tuh find and replace. Seperti mengganti kata dan frase kunci dari sumber lain dengan tetap mempertahankan konten utamanya. Selanjutnya remix, melakukan parafrase dari berbagai sumber dan ditulis menjadi satu tanpa sumber yang lain. Yang kemudian tuh recycle. Recycle ini yaitu meminjam tulisan orang lain terdahulu tanpa mencantumkan sumber aslinya. Kemudian hybrid. Hybrid ini yaitu mengombinasikan tulisan orang lain dengan menyisipkan salah satu sumber tanpa melakukan prosedur pengutipan. Yang ketujuh, mashup, yaitu mencampurkan berbagai tulisan atau material dari berbagai sumber. Kemudian ada 404 error, itu menggunakan tulisan orang lain, tetapi diberi sumber yang tidak akurat, atau bahkan sumbernya itu mengarang, mengada-ngada. Kemudian agregator, yaitu melakukan pengutipan secara tepat, mengubah tulisan orang lain, tetapi sumber hampir tidak ada yang asli, sumbernya tidak ada, hanya ada di kutipan yang berasal dari sumber yang mengada-ngada. Kemudian terakhir itu retweet, yaitu melakukan pengutipan secara tepat, tetapi terlalu mirip dengan kata-kata atau struktur sumber asli. Baiklah, itu saja. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Gilang yang telah menjelaskan 10 dari tipe-tipe plagiarisme. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi, jenis, dan juga tipe-tipe, maka didapatlah kesimpulan dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Kak Abdi Ridwansyah. Kepada Kak Abdi, dipersilakan. Baiklah, kesimpulan dari paparan dari kawan-kawan di atas itu mungkin dari paparan yang bisa disampaikan timbullah kesimpulan, yaitu menjadi sangat jelas bahwa perbuatan plagiat dalam bentuk apapun justru bisa berakibat fatal bagi penulis dan semua pihak. Selain itu, mempertaruhkan reputasi, kredibilitas, dan masa depan penulis sendiri. Perbuatan tidak etis tersebut juga bisa merusak citra institusi di mana penulis bekerja dan menurunkan citra dan kepercayaan publik terhadap profesi dan keilmuan tertentu. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Abdi. Mungkin sekian paparan dari kelompok kami, kelompok 1 metodologi ilmiah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kawan-kawan yang menonton ataupun yang menyimak tentang ilmu tentang plagiarisme. Mungkin sekian, kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.